Menhan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri harus circle-nya Prabowo. Berarti yang bakal kena gergaji berikutnya abang tadi sebut Tio. Listio Sigit Prabowo. Oktober sudah pasti kena reshuffle, harus diganti. Listio Sigit itu tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya, sehingga terjadi kasus-kasus kerusuhan ini. Budi Gunawan background-nya memang bukan intelijen. Jadi kesalahan Presiden Jokowi menempatkan Budi Gunawan sebagai kepala BIN waktu itu. Menhan tidak akan diberikan kepada yang lain selain Safri. Tipis kemungkinan Safri akan menjadi pengkhianat bagi Prabowo. Apa yang kita analisis di sini terbukti semuanya, Bung Indra. 17 orang titipan dari kabinet Jokowi pelan-pelan akan digerus, akan dicopot. Saya malah menyarankan kalau bisa mereka buat surat pengunduran diri daripada dipecat. Saya kira perlahan-lahan ketua umum partai yang loyalitasnya bercabang-cabang selamat menunggu surat pemecatan. Satu di antara menteri yang diganti atau direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto itu adalah Budi Gunawan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polhukam ya, jadi bukan Polhukam. Ada apa di balik proses pergantian ini? Karena selama ini baik di dalam aspirasi masyarakat, publik, masa aksi, tidak pernah terdengar nama Budi Gunawan sebagai sosok yang kontroversial. Untuk membahas ini kita hadirkan kembali analis politik, keamanan, pertahanan, dan intelijen, yang juga jurnalis senior, dosen di Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Sehat, Bung Indra? Sehat, Bang. Ya. Ada apa di balik pencopotan Budi Gunawan ini, Bang? To the point nih langsung ya? Iya. Ya. Pertama menurut saya, dari analisis politik, tentu saja ini terkait dengan respon terhadap kondisi saat ini. Kondisi saat ini apa? Baru saja terjadi Agustus Kelabu. Dan ini tentu dipantau juga oleh Presiden. Karena pencopotan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Agustus Kelabu itu. Namun Istana memang menyatakan bahwa kerusuhan tersebut bukan alasan pergantian Menko Polhukam, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Jadi kalau kita lihat alih-alih langkah Presiden ini, sesungguhnya Presiden sedang melakukan penataan ulang di kabinet. Ini adalah tombol bahwa Presiden akan melakukan reshuffle kabinet bukan hanya jilid kedua saja, terutama nanti di Oktober akan ada reshuffle jilid ketiga. Nah, kalau kita lihat lagi, kita harus membedah bagaimana karakter figur dan dinamika politik yang terjadi terkait dengan Budi Gunawan dan kabinetnya. Budi Gunawan sebelum menjadi Menko Polhukam adalah Kepala Badan Intelijen Negara selama 8 tahun. Kalau menurut saya, kritik terhadap Badan Intelijen Negara selama dipimpin oleh Budi Gunawan, dampaknya adalah sekarang, seperti kerusuhan ini. Kenapa? Aparatur intelijen kita menjadi tumpul analisisnya. Mengapa? Karena selama 8 tahun dipimpin oleh Budi Gunawan, atau di dalam pemerintahan Jokowi, BIN ini banyak diseret-seret ke politik praktis untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Sehingga sekarang BIN menjadi gagap. Maka BIN harus direformasi, ditata ulang, dikembalikan giroh intelijennya. Untuk apa? Intelijen negara.
bukan intelijen kekuasaan seperti era Jokowi. Digunakan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan Presiden Jokowi. Maka deteksi dini terhadap kasus kerusuhan ini juga menurut saya tumpul. Nah, itu karakter figur Budi Gunawan yang menurut saya tidak pas juga untuk menjadi kepala BIN waktu itu. Karena background-nya apa? Background-nya kan lalu lintas. Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas itu adalah orang yang terbuka. Biasa melakukan penyuluhan. Misalnya bagaimana cara mengendarai kendaraan yang baik, cara berlalu lintas, bagaimana kendaraannya, bagaimana helmnya. Harus terbuka. Sehingga intelijen di era Budi Gunawan, intelijen negara itu seperti tugas-tugas pembinaan teritorial di TNI. Pamer misalnya. Soal apa? Ketika COVID, bikin posko segala macam. Nah, seragamnya menyolok gitu. Harusnya kan intelijen itu tidak berseragam. Tidak menunjukkan dirinya, ini loh, berseragam, ada bintang 4-nya, kemudian ada baretnya, ada pakaiannya. Loh, ini intelijen mestinya tertutup. Kantornya juga begitu kan. Ini kok seperti kantor partai gitu kan, dicat merah. Kalau Bung Indra mau mendarat ke Halim naik pesawat atau dari Halim take off itu kelihatan. Betul. Itu bahaya tuh buat keamanan negara. Kantor atau markas intelijen itu harusnya disamarkan. Gitu. Itu karena Budi Gunawan background-nya memang bukan intelijen. Jadi kesalahan Presiden Jokowi menempatkan Budi Gunawan sebagai kepala BIN waktu itu. Itu analisis saya. Ketika dia menjadi Menko, apa kesalahannya, Bang? Ya, makanya saya lihat figurnya harus kita teropong lebih dulu, baru dinamika. Selain itu kan, Budi Gunawan dikenal sangat dekat dengan PDIP, khususnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena pernah menjadi ajudan Wakil Presiden dan juga Presiden Megawati. Jadi ada relasi kuasa ke sana, lebih dekat ke sana. Sehingga penunjukannya sebagai kepala BIN pada saat itu lebih dekat kepada soal relasi kuasa dan patron klien, bukan profesionalisme. Nah, padahal ini kan jabatan strategis. Sehingga ketika dia ditempatkan sebagai Menko Polkam, maka karena background-nya Jenderal Polisi Bintang 4 dan pernah menjadi Kepala BIN, sehingga diharapkan mampu mengordinasikan, mengorkestrasi bidang-bidang Polkam itu seperti Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan HAM, gitu. Hukum ya, Hukum dan HAM udah berbeda ya. Nah, jadi kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP walaupun ditepis oleh PDIP sebagai non kader gitu ya, tapi posisi istimewanya menurut saya itu pasti mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo sebagai orang politik, sebagai orang partai politik. Nah, ini membuatnya justru posisi Budi Gunawan menjadi sangat rentan di pemerintahan Prabowo Subianto sejak awal ketika diumumkan. Sejak awal diumumkan, bagi saya ini rentan sekali nih, rentan untuk dicopot gitu. Nah, Prabowo yang background-nya militer, tentu dia mengedepankan loyalitas komando politik Prabowo. Loyalitas tunggal ya? Ya, dan ini mungkin sulit diharapkan dari seorang Budi Gunawan ini. Lalu, kalau kita lihat, ini memang manuver politik strategis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam mereshuffle Budi Gunawan. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan sejak awal untuk mengganti figur ini. Ada kecenderungan? Ada kecenderungan sejak awal. Jadi kan ini kan politik akomodasi aja sejak awal pembentukan kabinet. Tapi dari awal saya mencium gelagat.
Ini ada kecenderungan orang-orang yang dianggap titipan, terutama titipan mantan Presiden Jokowi, ada kecenderungan untuk diganti. Karena independensi dia ini kan menjadi diragukan. Karena 8 tahun menjadi kepala BIN itu belum pernah terjadi di era reformasi. Sangat lama sekali. Artinya kan hampir 2 periode kepemimpinan. Sementara Sutioso 2 tahun juga enggak. Sudah dicopot. Padahal Sutioso itu orang intelijen beneran. Orang Kopassus intelijen beneran. Lain kan kerjanya. Ketika berprestasi kok dicopot. Nah, tentu kita lihat bahwa ini bukan figur orang yang diharapkan oleh Prabowo untuk bisa menjadi Menko Polkamnya. Karena itu mengganti Menko Polkam bagi Prabowo tentu saja ini untuk memastikan posisi strategis untuk menangani bidang politik dan keamanan. Dan ini harus diisi oleh sosok yang menurut Prabowo yang lebih linier dengan dirinya, itu dan arah kebijakan serta komunikasi presiden harus dia pahami betul secara katam, gitu. Karena kan derajatnya tinggi sekali Menko Polkam walaupun tidak punya departemen. Kalau di era-era dulu memang selalu dipegang oleh perwira tinggi bintang 4, mau AD, AL, AU, atau kepolisian sekalipun. Nah, tapi linear komando yang diinginkan oleh Prabowo sulit didapat dari figur Budi Gunawan. Kalau kita lihat misalnya dalam masalah yang terjadi di Pati, kemudian di Bone, itu kan mestinya bagian dari tupoksinya Menko Polkam. Tapi yang banyak mengambil peran untuk berkomunikasi dengan kepala daerah adalah justru Mendagri. Apakah itu juga menjadi alasan untuk mengevaluasi seorang BG? Artinya dia menempatkan diri sebagai Menko Polkam sebagaimana dia sebagai kepala BIN. Lebih banyak senyapnya ketimbang bersuara, hadir, berkomunikasi, berkoordinasi seperti yang dulu dimunculkan oleh Mahfud MD. Kalau saya melihat figur Budi Gunawan dengan figur Tito Karnavian, sesama jenderal polisi purnawirawan, itu adalah 2 faksi yang berbeda. Artinya rivalitas di antara keduanya tidak bisa kita nafikan. Kan mestinya posisi Budi Gunawan waktu itu yang akan menjadi Kapolri kan, menggantikan Sutarman, bukan Badrodin Haiti kan. Tapi kemudian karena ada dugaan keterlibatan Budi Gunawan dalam kasus rekening gendut dan kemudian digugat, KPK kalah, ya Presiden Jokowi kalau kita lihat juga artinya separuh hati juga terhadap Budi Gunawan. Harusnya kalau mau ya tetap aja Budi Gunawan dijadikan Kapolri kan? Iya. Tapi kan Budi Gunawan juga melihat, Jokowi juga melihat kedekatan Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati lebih kental ketimbang terhadap dirinya. Karena itu dicarikan tempat kepala BIN, kepala BIN, supaya kemudian jalan tengah win-win solution untuk menghormati sehingga ada alasan dijadikan bintang 4. Ini analisis saya. Gitu ya. Sehingga Megawati tidak sakit hatinya berkepanjangan karena Budi Gunawan juga tetap menjadi jenderal polisi bintang 4 dan jabatannya setara menteri kan gitu, sama dengan kepala kepolisian. Tentu di antara jenderal-jenderal bintang 4 atau perwira tinggi bintang 4 di AD, AL, AU maupun kepolisian, sesungguhnya kalau kita bedah itu rivalitas di antara mereka. Ini kan kalau udah bintang 4 dalam tanda petik ya, quote unquote seperti dewa gitu ya. Jadi ada rivalitas. Apa ya koordinasinya atau hubungan personalnya Budi Gunawan dengan Tito Karnavian bagus? Kalau ada rivalitas tentu saja nggak bagus kan gitu. Artinya apa bisa dia kendalikan Tito Karnavian? Kan belum tentu juga.
di forum ini kan kita juga sudah pernah katakan, pada saat ada isu Ahmad Muzani mau jadi Menteri Dalam Negeri, saya bilang, ini pasti akan ada gejolak di daerah. Kenapa? Karena Kementerian Dalam Negeri itu terkoneksi dengan daerah-daerah. Bicara masalah APBD, keuangan daerah, koordinasinya kemana? Daerah. Kepada Menteri Dalam Negeri. Kepada Menteri Keuangan. Kan begitu. Nah, jadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bisa juga diduga sebagai biang kerok permasalahan keuangan negara di dalam kasus yang terjadi di daerah dan secara nasional. Makanya menurut saya gejolak-gejolak ini itu artinya bisa menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya mungkin tinggal tunggu giliran aja. Nah, ini juga Budi Gunawan kan kita persoalkan di sini. Kok di dalam kasus kerusuhan dan segala macam nggak muncul ini kan? Nggak muncul. Kok yang muncul justru Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Nah, berarti ada sesuatu dengan Budi Gunawan. Barangkali juga hubungan Budi Gunawan dengan Prabowo Subianto berbeda sekali dengan hubungan Syafri Samsudin dengan Prabowo Subianto. Karena itu menarik kemarin sore tidak ada pengganti Budi Gunawan yang secara definitif, tapi justru adalah Syafri Samsudin menjadi Menko Polkam ad interim. Nah, ya. Kalau kita lihat Budi Gunawan ini dengan kedekatannya yang luar biasa dengan Ibu Mega, artinya yang saya dengar informasinya adalah Budi Gunawan satu-satunya orang yang bisa langsung masuk ke ruang kerjanya Mbak Mega, tanpa perlu koordinasi dengan yang lain. Gitu. Nah, apakah dengan pencopotan Budi Gunawan berarti Presiden Prabowo juga sedang memutus satu-satunya jembatan untuk terus berkoordinasi dengan PDI Perjuangan atau dengan Megawati? Apa yang terjadi? Iya. Tentu saja ada, kalau kita telusuri kasus yang terjadi dengan PDIP kemarin, di mana Hasto kembali ditetapkan sebagai sekjen yang ketiga kali, tentu ada dinamika politik yang luar biasa di dalam tubuh partai ini, sehingga menimbulkan gelombang dinamika politik yang cukup panas. Karena bagi orang di PDIP maupun publik merasa bahwa Hasto bukan hanya sekadar korban politik, tapi dengan peristiwa hukumnya dia tetap dinyatakan bersalah, namun diampuni dalam tanda petik. Karena bukan amnesti. Artinya publik juga melihat lu tuh nggak bisa ngaku nggak bersalah dong, lu juga bersalah gitu. Ketika kemudian Hasto ditempatkan lagi sebagai sekjen PDIP, saya kira ada yang tidak nyaman, baik di partainya maupun di pemerintahan. Kira-kira kan sama juga bagi Prabowo, mungkin ya, Prabowo juga tidak begitu nyaman dengan posisi sekjen PDIP tetap dipegang oleh Hasto. Karena sebagai presiden, tentu Prabowo membutuhkan PDIP. Di sisi lain, dia juga membutuhkan Jokowi. Kenapa membutuhkan Jokowi? Untuk mengimbangi PDIP. PDIP kan partai besar. Partai pemenang pemilu legislatif. Nah, sementara Hasto itu kan termasuk yang sangat keras menentang hasil Pilpres. Hasil Pilpres kan bukan hanya ditujukan kepada Gibran, tapi juga otomatis kepada Prabowo. Dan bagi Prabowo kan pukulan juga. Kira-kira beginilah. Prabowo juga membutuhkan PDIP untuk melawan Jokowi. Prabowo membutuhkan keseimbangan ini. Tapi bukan PDIP di mana Hasto cukup dominan di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi dampak dari penunjukan Hasto sebagai sekjen juga, itu implikasi politiknya juga besar kemana-mana. Termasuk ke BG? Termasuk ke BG juga. Ya artinya, gimana logikanya Bang? Artinya kan gini, PDIP nggak bisa dipegang betul oleh Prabowo gitu kan. Berarti dia masih punya alat di sini. Ya kalau gitu, kalau
loyalitasnya tidak 24 karat atau di bawah itu, ya mendingan tidak. Kan seperti saya bilang tadi, loyalitas komando bagi Prabowo, kan? Tegak lurus. Nah, di sisi lain, PDIP adalah partai yang tidak berada di dalam kabinet, ya kan? Tidak berada di dalam kabinet, dia bisa leluasa memainkan peran apa saja. Nah, makanya dalam pengumuman kabinet kemarin, ternyata betul-betul orang PDIP tidak ada yang masuk. Malah orang-orang yang dekat dengan PDIP dikeluarkan. Siapa? Budi Gunawan, Sri Mulyani, Budi Ari. Budi Ari. Pernah. Itu dengan Jokowi, ya? Jokowi. Tapi kedekatan Budi Gunawan, kedekatan Sri Mulyani dengan Megawati, saya kira juga dinilai oleh Prabowo juga. Walaupun memang yang menarik, publik juga sudah meminta begitu ya, supaya Sri Mulyani dievaluasi. Kayak Indonesia ini nggak punya orang lagi selain Sri Mulyani yang bisa menjadi Menteri Keuangan, kan? Seperti itu. Ini kan praktis menjadi Menteri Keuangan sekitar 16 tahun, ya. 2005-2010 eranya SBY, ya kan. Kemudian 2016-2025 eranya Jokowi dan Prabowo. Menteri Keuangan yang paling lama ya? Paling lama. Sementara ABG adalah Kepala BIN yang paling lama. Nah, kalau kita lihat Prabowo, harus kita bedah dulu. Dia seorang militer, setelah itu dia menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu pasti berhubungan dengan orang-orang pemegang keuangan di top leader negara ini, termasuk Sri Mulyani. Bisa jadi Prabowo pada saat belum berkuasa, artinya pada saat menjadi Menteri Pertahanan saja, menurut saya ya, keinginannya untuk anggaran Kementerian Pertahanan, anggarannya diperbesar, kan tidak diberikan oleh Sri Mulyani kan? Itu alutsista ya? Ya, misalnya. Dengan alasan apapun tidak dikasih. Pasti Prabowo menghitung juga. Sebelum dia menjadi Menteri Pertahanan, pada saat Pilpres segala macam, Prabowo dikerjain kan? Dikerjain ya, bahasa Betawi. Oleh Himbara, Himpunan Bank Negara. Semuanya kan di bawah siapa? Di bawah pemerintahan Jokowi, di bawah Kementerian Keuangan, di bawah BUMN gitu. Prabowo bilang kan, saya punya uang, mau ngambil itu nggak bisa. Mau ngambil aja nggak bisa? Bukan kredit ya? Iya. Artinya siapa yang kira-kira berperan? Salah satu yang kira-kira berperan, ya Sri Mulyani. Untuk tidak memberikan dana itu. Entah inisiatif Sri Mulyani, entah inisiatif Menteri BUMN, atau Presiden Jokowi. Kan bisa aja. Jadi Prabowo kan tentu melihat orang, oh ini orang yang dulu menyengsarakan gua kan, kira-kira nih. Siapa? Jokowi, Erick Thohir, gitu, Sri Mulyani, kan begitu. Hidupnya kan agak susah, dia punya uang nggak bisa diambil. Nah, karena itu juga ternyata pertumbuhan ekonomi di era Jokowi, di mana Menteri Keuangannya Sri Mulyani, kan tidak sesuai harapan juga. Dari rencana meroket katanya, tapi nyungsep kan, tetap 5% aja. Nah, jangan-jangan ya, Prabowo juga curiga. Siapa yang memainkan pertumbuhan nggak bisa lepas dari ini? Peran Sri Mulyani besar nggak? Besar juga. Background Sri Mulyani yang dituding sebagai neolib, sementara Prabowo lebih dekat dengan sosialis, kan bertentangan. Apa dalam kasus kemarin yang disebut dengan, Abang sebut dengan Agustus Kelabu itu, ada disinformasi atau kebocoran informasi dari kantor Budi Gunawan? Saya kira begini ya, kan kalau di dalam politik itu kita harus membedah juga partai mana yang tidak ada di kabinet. Ada 3 partai, PDIP, Nasdem, PKS. Ya. Maka kan bisa dibedah juga. Siapa yang punya kaitan dekat dengan kekuasaan yang super body?
dengan kepolisian misalnya. Apakah PKS punya hubungan yang erat dengan itu? Nyaris enggak. Betul. Berarti PDIP yang punya hubungan itu. Kan sebenarnya PDIP bagian dari Presiden Jokowi selama 10 tahun, tapi putus di ujung. Jadi 9 katanya. 9 tahun. Ya. Tapi hubungan dekat dengan polisi kan besar. Ya. Nah, Nasdem dikait-kaitkanlah karena Surya Paloh pengusaha, dia punya jaringan pengusaha kan gitu. Seperti itu. Maka mungkin cara berpikir Prabowo kayak gitu. Dipetakan partai ini cenderung begini, dekat ini. Partai ini cenderung ini. Partai ini cenderung seperti ini. Prabowo yang sedang saya baca adalah, lo jangan coba-coba nekan gua. Kalau lo nekan gua, justru ada pertanyaan besar. Termasuk, siapa yang paling ngotot untuk meminta Prabowo mencopot Listio Sigit Prabowo? Hanya PDIP. Partai lain nggak ada. Kan? Kelihatan ya. Kelihatan kan jelas. Bebaskan Hasto, copot Listio kan. Gitu. Prabowo mungkin membaca ini. Ada kepentingan apa PDIP ingin Listio Sigit dicopot? Kan satu kongsi tadinya, tapi pecah kongsi kan? Ya. Kemudian dianggap Listio Sigit Prabowo adalah bagian dari geng solonya Jokowi kan gitu. Ya kemudian pecah kongsi karena merasa PDIP dikerjain abis lah pada waktu pemilu dan pilpres kemarin. Maka muncul istilah parcok itu. Bahwa polisi menjadi parcok di eranya Listio Sigit. Parcok untuk kepentingan pilpres dan pemilu 2024 ya. Dijadikan alat politik praktis, gitu kan. Kenapa juga nggak bilang bahwa BIN juga menggunakan itu kan sama aja nih, setelah pecah kongsi baru semua. Jadi bagi Prabowo itu juga dia akan membaca bahwa PDIP ini partai berpotensi besar. Sementara dia sebagai presiden ingin dong Partai Gerindra nantinya sebagai pemenang pemilu. Artinya tidak ada lagi agen-agen dalam istilah film ini, baik agen-agen tidur atau agen-agen aktif di pemerintahan yang memberikan katakanlah informasi kepada PD Perjuangan dengan cara mencopot BG. Iya, otomatis menurut saya ini mengikis peran strategis PDIP di dalam kabinet. Ini kan abu-abu kan. Posisi Budi Gunawan jadi posisi abu-abu. Tapi dengan mencopot Sri Mulyani, mencopot BG yang dekat dengan PDIP, berarti di dalam alam bawah sadarnya Prabowo menurut saya. Alam bawah sadarnya ya? Iya. PDIP juga ancaman. Nah, jadi mulai kelihatan sekarang Bang ya? Kelihatan dong. Kan nggak ada kawan dan teman abadi, kecuali kepentingan yang abadi itu. Nah, seperti itu. Artinya kalau kita mau cek lagi, sosok yang ingin dijadikan sebagai pengganti dari Budi Gunawan ini adalah justru yang jauh di sebelahnya PD Perjuangan nanti. Apa yang akan Bang lihat? Karena bagaimanapun kalau kita lihat Syafri Samsudin, ini adalah satu-satunya orang dari sedikit orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo. Iya. Sementara selama ini yang lain yang nggak ada yang lebih senior gitu yang bisa berkomunikasi. Nah, sosok yang mau dicari sebagai pengganti BG seperti apa kalau kita mau profile, Bang? Ya tentu saja Prabowo akan melihat kalau dalam politik itu namanya konteks institusional, jadi konteks kelembagaan, lalu politik kekuasaan, itu pasti dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto untuk mencari figur pengganti Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Nah, kalau kita lihat profil singkatnya Syafri Samsudin, kan kita harus lihat profil-profilnya dulu orang-orang. Ini orang yang dekat dengan Prabowo sejak menjadi taruna. Dekat sekali. Terus sama-sama
satu korps infanteri. Lebih dekat lagi, ikut pendidikan komando bareng. Mereka punya hubungan yang bukan hanya secara historis, tapi sosiologis, psikologis sangat-sangat dekat. Karena itu misalnya yang menarik, kalau kita lihat dari teori kelembagaan itu, institusionalisme, maka keputusan politik Presiden Prabowo Subianto menempatkan Syafri Samsudin sebagai Menko Polkam ad interim itu dalam rangka aturan formal saja dan juga bagaimana dia mengendalikan struktur institusi negara. Nah, analisisnya adalah dalam sistem presidensil maka presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk. Berarti hak prerogatif presiden untuk menunjuk termasuk ad interim sekalipun ketika ada kekosongan. Nah, tentu Presiden Prabowo masih melihat bahwa siaga satu dalam kondisi pasca atau peristiwa Agustus Kelabu itu tetap dia pertimbangkan. Harus orang yang sangat dipercaya betul, yang bisa memberikan laporan, yang dia juga nyaman untuk menerimanya. Nah, karena itu memang Menko Polkam itu punya peran koordinasi horizontal terhadap kementerian-kementerian tadi yang kita sebutkan, Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri. Nah, terhadap termasuk dengan TNI ya? Nah, tentu ya dengan TNI. Tentu saja harus dicari dalam kondisi seperti sekarang adalah orang yang memahami keamanan nasional kita. Keamanan nasional kita antara ini Menhan itu. Kalau kita lihat memang menjadi tanda tanya. Loh, biasanya dalam situasi seperti ini yang menjadi juru bicara negara adalah Menko Polkam. Betul. Tapi kemarin kan tidak, Syafri Samsudin. Ya. Menjadi pertanyaan, ada apa? Apakah alasan kesehatan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi semua, kalau kita lihat, Syafri betul-betul megang peranan. Maka bisa dilihat juga, kalau kita menggunakan teori elit politik, kekuasaan seringkali harus terkonsentrasi di tangan elit politik dan militer. Nah, itu teori elit politik. Analisisnya adalah Syafri sebagai jenderal bintang 4 yang kemarin baru dinaikkan, termasuk elit militer yang sangat dekat dengan kekuasaan presiden. Jadi dalam teori elit politik, di situ dia militer, dia juga kemudian sebagai tangan elit politik, memenuhi persyaratan. Jadi Prabowo sedang membutuhkan dua figur ini, yang itu ada pada diri Syafri Samsudin, sehingga penunjukan Syafri Samsudin sebagai ad interim itu menunjukkan bahwa elit keamanan atau militer dalam hal ini tetap memainkan peran yang sangat dominan dalam sektor politik keamanan negara kita. Jadi otomatis penunjukannya juga ada politik militeristik yang sedang dijalankan oleh Prabowo. Dia merasa nyaman dengan orang-orang dengan latar belakang yang sama dengan dirinya, sekaligus bisa menjadi politik keamanan sentris dalam pengelolaan negara dalam situasi yang tidak stabil seperti sekarang. Jadi memang butuh sekali stabilitas nasional. Di sisi lain, kalau kita membedah dari teori patron dan klan, memang Prabowo membutuhkan sumber daya yang bisa dibagi berdasarkan loyalitas politik, bukan sekedar kapasitas atau kapabilitas orang. Tapi itu tadi, loyalitas sangat dia butuhkan sekali. Syafri dikenal sebagai sosok yang sangat loyal kepada Prabowo dan tipis kemungkinan Syafri akan menjadi pengkhianat bagi Prabowo. Jadi penunjukan ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan personal Prabowo kepada Syafri Samsudin
secara politik dan juga secara bukan hanya sebagai profesionalisme saja, tapi juga bentuk kepercayaan personal Prabowo kepada Syafri Samsudin. Nah, itu lagi yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa dari teori stabilitas politik, maka Prabowo membutuhkan orang yang memahami manajemen krisis. Nah, Syafri tampil di mana-mana ketika ada krisis-krisis itu. Dia punya pengalaman sebenarnya. Dia punya pengalaman, ya punya pengalaman. Sebagai Pangdam Jaya ya. Ya, dia punya pengalaman itu. Jadi dia cepat bertindak untuk menjaga stabilitas nasional supaya tidak terjadi kekosongan di wilayah keamanan. Publik harus tahu nih, Bung Indra. Praktis saya ikut lihat ke lapangan situasi di 28, 29, 30 itu polisi nyaris tidak ada. Setelah terjadinya tragedi Afan Kurniawan terlindas mobil kendaraan taktis polisi itu, polisi tidak ada. Polisi bertahan di markasnya karena diserang. Nah, polisi kemudian justru lebih mempertahankan markas-markasnya daripada menjaga wilayah-wilayah lain. Karena itu tanggal 28 sampai tanggal 30 malam, polisi tetap harus bertanggung jawab terhadap situasi baik di Jakarta maupun yang lain-lain. Maka baru pada tanggal 30 Agustus malam, kepolisian membuat surat resmi kepada Mabes TNI bahwa mereka dalam tanda petik nyerah, gitu, minta perbantuan kepada TNI. Jadi surat itu kan baru dibaca sudah tanggal 31. Makanya saya lihat tanggal 31 Agustus TNI sudah masuk atas permintaan Polri yang sudah merasa tidak bisa mengendalikan ketika Mako Gegana dibakar, Polres Jakarta Timur dibakar, Polsek Ciracas dibakar, Kuitang dikepung, segala macam, sampai bagaimana TNI mengungsikan keluarga polisi dari asrama-asrama seperti itu. Jadi ini supaya kemudian publik paham, jangan ada tudingan macam-macam dan jangan ada upaya mengadu domba dua institusi negara kita ini. Harus jelas tugasnya, pembagian tugasnya. TNI itu membackup. Nah, pada peristiwa ya, bawah komando operasi ya. Betul. Yang kalau kita lihat sejak awal kok saya tidak lihat pasukan Sabara sebagai Dakura, penindak huru-hara, tapi sudah langsung ditempatkan Brimob. Brimob kan semi militer. Ya. Harusnya idealnya kalau menghadapi demo sejak 25 Agustus itu, kan misalnya mahasiswa dihadapi dengan Polwan, ya kan? Sabara baru Brimob belakang, TNI di belakangnya lagi, kan seperti itu. Dan itu tidak ada. Sejak 25 Agustus kan sebenarnya sudah ada coret-coretan ACAB itu ya, AKAP itu ya. Jadi All Cops saya nggak mau sebutkan yang B-nya itu ya. Dengan kode 1312 itu mengingatkan kita pada peristiwa di Inggris pada tahun 1940-an, di mana polisi Inggris itu di demo besar-besaran, kepercayaan publik terhadap polisi Inggris waktu itu jatuh pada titik nadir. Karena apa? Dianggap represif. Ini kan bunyi pesannya adalah 25 Agustus itu juga bahwa polisi kita represif. Kapan? Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kan gitu. Lu harusnya reformasi. Lu harusnya introspeksi diri. Kan kira-kira seperti itu. Nah, Inggris, Bung Indra, setelah kasus itu, maka mengembalikan polisinya sebagai polisi sipil yang humanis. Scotland Yard ya? Iya, betul. Apa tampilannya? Emang ada bawa senjata? Enggak, pentungan aja. Ya. Tapi rakyat menghormati. Oh, ada polisi. Polisi diperbanyak. Polisi patroli diperbanyak. Seharusnya kita belajar dari peristiwa ini. Ya, kembali ke masalah BG ini. Bukan BG lagi, ke Syafri Samsudin. Artinya yang mau kita lihat adalah
apakah dengan kemampuan Syafri Samsudin selama krisis ini, begitu juga ketika melakukan konferensi pers, di sebelah kanannya ada Panglima TNI, di belakangnya ada Kepala Staf, Angkatan Darat, Laut, Udara, di sebelah kirinya Listio. Artinya itu posisi bukan sebagai seorang Menhan dalam tanda kutip, itu sebenarnya Menko kan. Betul. Nah, apakah posisi ad interim ini akan dipertahankan sampai Oktober nanti yang kita perkirakan akan ada gelombang massa yang lebih kuat? Sangat bisa. Atau jangan-jangan apa sih perlunya Menko? Kalau kira-kira Indonesia tidak punya Menko, ada masalah nggak? Jangan-jangan nggak ada masalah. Ya kan? Bisa saja Menko ditiadakan. Ya kan? Tapi fungsi ad interimnya, fungsi koordinatif bagaimana? Ya saya kira bisa saja ad interim itu kemudian tetap melekat dalam diri Syafri Samsudin. Karena Prabowo akan sulit mencari orang. Misalnya, mohon maaf, Wamenko Polkam, Letnan Jenderal Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus, orang Golkar, betul, sama-sama infanteri Kopassus. Tapi posisinya Ludwig ini berbeda dengan Syafri. Dia pernah di posisi mendukung Jokowi sebagai partai Golkar. Artinya loyalitasnya tidak setotal Syafri dong. Apa iya Prabowo mau memberikan posisi itu untuk Ludwig? Kalau Ludwig itu betul-betul tegak lurus sejak awal dengan Prabowo, mungkin langsung Ludwig itu akan jadi Menko Polkam. Maka Prabowo melihat latar belakang tentu saja. Oh, dia pernah ada di sana, pernah berhadapan-hadapan dengan saya. Karena posisi Menko Polkam ini rata-rata memang posisi kalau di perwira tinggi itu bintang 4. Apa iya? Kalau mau kan sudah dinaikkan kemarin. Artinya kan tidak. Bisa saja. Pangkatnya Ludwig ya? Iya. Jadi jenderal ya maksudnya? Ya, oke. Ya. Makanya seperti Herindra Kepala BIN dinaikkan jadi jenderal bintang 4 kehormatan. Syafri juga begitu. Nah ini kan enggak. Jadi kemungkinan memang Ludwig tidak akan dinaikkan posisi ke situ. Selain kemudian dia dari Partai Golkar. Nah ini tidak akan dilakukan. Jadi menurut saya bisa saja dirangkap terus mau sampai terakhir. Ini menandakan bahwa menurut saya Syafri Samsudin seperti RI 1,5 begitu kan? Bisa nggak begini Bang? Pertanyaan saya yang nggak singkat nih Pak. Syafri menjadi Menko permanen, yang dicari adalah penggantinya sebagai Menhan. Bisa nggak begitu? Karena posisi dia yang sudah sangat senior sekarang dan sudah sangat terlibat dalam proses ini. Kalau saya kira Menhan nggak akan dilepas dari Syafri, tidak akan diserahkan kepada orang lain. Menhan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri harus circle-nya Prabowo. Karena di dalam politik kenegaraan kita itu bagian dari triumvirat. Posisi di presidensial manapun. Ketika tidak ada wapres, tidak ada presiden, maka triumvirat berkuasa. Nah, apakah Presiden Prabowo tidak memperhitungkan ketika ada gejolak, wapres mau tampil dan segala macam? Kita sudah punya sejarah bagaimana Indonesia tidak punya wakil presiden ketika Muhammad Hatta tahun 59-60 mengundurkan diri. Presiden Soekarno sendirian, pada saat MPRS tidak menerima pertanggungjawaban Presiden Soekarno, maka yang naik adalah triumvirat. Menteri Pertahanan Jenderal Soeharto, Menteri Dalam Negeri Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Menteri Luar Negeri ada Malik. Dan pada periode berikutnya, Soeharto Presiden, Sri Sultan Wakil Presiden. Pada periode kedua Soeharto Presiden, maka ada Malik sebagai Wakil Presiden. Jadi strategi, saya kira Menhan tidak akan diberikan kepada yang lain selain Syafri oleh Presiden. Menhan dan Melu. Berarti yang bakal kena gergaji berikutnya, Abang tadi sebut, Tito. Ya. Saya kira kasus di mana peristiwa 4 pulau Aceh yang akan diserahkan ke Sumatera Utara itu, apa itu bukan kemudian menghebohkan kabinet Presiden Prabowo? Kasus kerusuhan Pati, Bone, dan lain-lain.
Saya kira ini adalah menteri berikutnya yang akan direshuffle. Nah ini kan juga dianggap sebagai tanda petik geng Solo karena sangat dekat dengan Jokowi. Dianggap loyalitasnya juga separuh hati. Jadi Prabowo ini pelan-pelan akan menggergaji karena Prabowo sedang menjalankan politik yang tidak biasa, yang tidak normal, yang tidak standar, yang tidak teratur. Nah, itu untuk menggergaji orang-orang Jokowi dengan cara seperti itu. Selain itu siapa? Ya, kita sudah perkirakan waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke, ya. Sudah kan? Sudah. Ya ini Menteri Kehutanan. Tinggal tunggu waktu aja semuanya. Budi Ari segala macam. Kan kita sudah perkirakan bahwa apa namanya Ferry Juliantono itu sesungguhnya Menteri Koperasi. Tinggal nunggu waktu aja. Budi Ari. Terbukti semuanya. Ya. Apa yang kita analisis di sini terbukti semuanya, Bung Indra. Selain Menteri Kehutanan? Iya, saya kira termasuk bekas Menteri Sekretaris Negara eranya Jokowi. Pratikno. Udah pasti tuh. Jadi betul-betul titipan-titipan 17 orang titipan dari kabinet Jokowi pelan-pelan akan digerus. Akan dicopot. Saya malah menyarankan kalau bisa mereka buat surat pengunduran diri daripada dipecat. Buat aja sekarang. Kan tinggal dipecat. Apa tanda-tanda itu bahwa orang-orang bahwa bukan hanya dengan PDI Perjuangan, tetapi yang paling penting dengan Jokowi itu betul-betul nggak ada lagi kerjasama? Iya, betul. Tentu saja misalnya untuk melawan Jokowi, Prabowo membutuhkan Megawati. Oke. Tapi bukan faksi tertentu, bukan yang keras-kerasan, tapi yang kira-kira hubungannya bisa lebih lentur dengan Prabowo misalnya. Nah, jadi kira-kira memang tidak bisa mengintervensi partai politik. Ya. Tapi kan setidak-tidaknya di dalam partai politik manapun pasti ada faksi-faksi kan. Nah, Prabowo yang saya baca tidak begitu suka dengan faksi Hasto yang relatif keras begitu. Dia pasti ingin faksi yang kira-kira model almarhum Taufik Kemas yang lentur. Dia dekat dengan Islam, dia dekat dengan tentara, dia dekat dengan polisi, dia dekat birokrasi. Lentur. Politikus itu harus lentur, bukan kaku. Nah, Prabowo ini sedang memainkan politik yang lentur. Kita kan semua juga marah. Kok bisa Prabowo dekat-dekat dengan Jokowi? Ya karena sedang menjalankan politik lentur itu. Nggak bisa Prabowo, figur yang tadinya politikus kaku, sekarang menjadi lentur. Mengayun-ayun. Budi Ari misalnya, kamu mau PSI atau Gerindra? Wah, sudah naik kan kira-kira. Besok dipecat. Dengan dua kekuatan sekaligus dilepas ini, PDI Perjuangan dilepas, katakanlah ada BG di sini, ada Sri Mulyani, kemudian Jokowi dilepas, katakanlah dengan membuang Budi Ari, Karding, kemudian Dito. Artinya kontrol terhadap kekuasaan benar-benar sudah dipegang dan dikendalikan oleh Prabowo sekarang. Iya, betul. Perlahan-lahan memang begitu. Jadi dalam masa masa transisi ini ya pelan-pelan politik yang harus dijalankan oleh Prabowo. Nggak bisa juga main menolak gitu, tapi waktu yang akan menjawab siapa yang akan dicopot. Dito kan sejak awal saya bilang, ini faksi siapa? Jadi orang-orang menurut saya, menteri-menteri yang diduga dekat dengan RI2 Gibran, perlahan-lahan juga akan dipenggal, Bu. Butuh. Ya karena di dalam konsep presidensial kita itu, wakil presiden adalah pembantu. Jadi harus ada satu matahari, nggak boleh ada matahari kembar. Ketika ada menteri-menteri yang kemarin itu mondar-mandir ke Solo dan lain-lain, tinggal tunggu waktu aja. Apa ya tidak dinilai oleh Prabowo loyalitasnya. Sementara loyalitas dia adalah loyalitas komando, tegak lurus. Abang kan tadi mengatakan bahwa itu akan dilakukan Oktober. Mana yang lebih cepat datang nih? Gelombang aksi yang lebih besar
ataukah reshuffle yang lebih banyak? Saya kira reshuffle akan diperlukan. Karena Prabowo itu harus bisa membaca lagi dari kasus kerusuhan ini. Artinya memang dia tidak bisa mengendalikan kalau orang-orangnya tidak firm. Contoh itu tadi, Listio Sigit Prabowo menurut saya. Itu menurut saya Oktober sudah pasti kena reshuffle, harus diganti. Karena ini kan sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah, menarik itu tadi kan menurut saya. Patut diduga Listio Sigit itu tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Sehingga terjadi kasus-kasus kerusuhan ini. Kalau bisa nggak tidak membesar seperti ini. Seperti akap yang dituliskan di mana-mana, harusnya kan pelajaran bagi dia. Oh, sekarang polisi ternyata menjadi ancaman. Kan dua lembaga yang dianggap kurang dipercaya oleh publik, tingkat kepercayaan publik rendah, yaitu DPR dan kepolisian. Harusnya kan introspeksi gitu lah. Ada Tito, ada Listio, iya, ada Raja Juli, iya. Ada lagi yang lain, Bang? Saya kira perlahan-lahan ketua umum partai yang loyalitasnya bercabang-cabang selamat menunggu surat pemecatan. Oke, Bang. Ya. Sobat Madilog, analisis yang disampaikan oleh Bang Slamet Ginting tentu dan tim Madilog itu langsung mengarah ke istana lebih untuk menjadi kawan berpikir bagi kita semua. Dan yang namanya analisis untuk situasi yang sedang berjalan tentu sangat basah. Bukan teori yang kita tampilkan di sini, tetapi langsung energi positif, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan arah perbaikan kepada bangsa ini. Kalau tidak, kita tetap menunggu gelombang aksi 17/8 yang masih sebagian kecil dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait, baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. Kita tunggu gelombang reshuffle berikutnya. Sampai jumpa.